Oke, kembali lagi bersama saya di channel Rasa Jeruk. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan tampilan dasar Adobe Premiere Pro CC 2021. Nah, yang saya pakai ini adalah Premiere CC 2021. Untuk bagi kalian semua yang masih di bawah CC 2021, nggak usah khawatir, pada dasarnya semuanya itu sama ya, pada dasarnya sama, cuman beda versi saja ya. Oke, pada video kali ini saya akan memperkenalkan tampilan-tampilan Adobe Premiere Pro ya. Di sini banyak sekali ya, saya akan memperkenalkan serta fungsi-fungsinya bagaimana saja. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah menu ya. Kita bisa lihat di sini bagian atas pojok kiri ya. Bagian atas pojok kiri di sini banyak menu ya. Banyak menu. Nah, di sini banyak sekali kegunaannya, yaitu salah satunya itu membuat scan baru, kemudian import video, kemudian export video, atau settingan fitur Adobe Premiere Pro yang telah disediakan. Nah, contohnya ya, di sini file ya, kita klik. Nah, di sini. Jadi banyak. Jadi banyak kegunaannya. Ada bikin new project, ada open project yang sudah kita buat, atau import, export, dan banyak. Dan di sini ada scan, kemudian Windows Workspace. Nah, di sini nanti saya akan juga jelaskan ya. Nah, jadi pengenalan bagian yang pertama itu adalah di sini adalah menu. Jadi bagian menu di sini banyak sekali kegunaannya. Kemudian yang kedua kita bisa lihat di sini ya, bagian atas nih. Nih, bagian atas kita bisa lihat yang ini nih. Ada learning, editing, color, effect, audio ya. Ini namanya workspace ya. Namanya workspace. Nah, jadi workspace ini hanya memudahkan untuk bagi editor untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan keinginan tanpa harus pergi ke sini nih, tanpa harus pergi ke Windows. Sebenarnya masuk ke Windows, kemudian klik di sini bisa sih. Nah, di sini klik editing. Nah, ini tampilan editing sesuai ini. Kemudian kalau kita pilih efek, nah kita itu akan berubah, ada tampilan di sini. Sama halnya dia akan pindah ke efek, kemudian pindah ke color ya, color. Nah, dia nanti akan tampilan seperti ini untuk memudahkan para editor seperti itu. Jadi ya, untuk yang di sini memudahkan para editor namanya workspace. Jadi ini namanya workspace untuk memudahkan para editor. Jadi tanpa harus pergi ke Windows seperti itu ya. Nah, lanjut. Yang ketiga di sini ya. Yang ketiga di sini ada project ya. Nih, project. Nah, di sini project sangat penting sekali. Di sini adalah tempat penampungan video mentah ya, yang sudah kita ekspor dari folder penyimpanan. Nah, jadi video-video mentah yang mau kita olah itu akan ditampung di project. Nah, di sini nih, di sini akan ditampung di sini semuanya, video, audio, logo, atau yang lainnya akan ditampung di sini. Jadi bahan-bahan mentah itu atau video-video mentah itu akan ditampung di sini untuk diolah atau diedit. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada source ya, source. Ini yang kedua, source. Apa fungsinya? Ini adalah untuk preview ya, untuk melihat video dari project ya. Jadi untuk melihat atau preview video dari project sebelum kita edit atau sebelum kita masukkan ke timeline nantinya. Jadi pada bagian ini tidak hanya sekedar video ya. Pada bagian source ini tidak hanya
preview video saja, tapi di sini juga banyak tool-tool yang berfungsi, diantaranya memotong ya, diantaranya memotong video. Jadi sebelum video dimasukkan ke timeline, jadi dipotong dulu di sini. Nah, yang di bawah nih. Jadi banyak tool-toolnya di sini di bagian shop ini. Nah, kemudian yang ketiga itu timeline ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi dari video dari ini sudah kita preview, baru dimasukkan ke timeline. Nah, timeline ini sangat penting sekali ya, sangat penting untuk para editor. Jadi fungsinya itu ya utamanya kita menggabungkan ya. Jadi di sini ini adalah tempat dimana untuk kita menggabungkan video-video ya. Jadi potongan-potongan video itu kita sambungkan di sini di timeline, baik audio, suara di sini, di potongan-potongan itu disambung di sini di timeline ya. Jadi fungsi utamanya adalah kita menggabungkan video sesuai konsep yang sudah kita rancang. Dan ya kita juga bisa menambahkan efek di sini ya, efek apa aja. Jadi di sini maksudnya di timeline. Kemudian selanjutnya itu di bagian sini ada program ya, program. Nah, pada bagian program ini kita fungsinya adalah untuk melihat video yang telah diimport ke timeline. Jadi semua yang ada di sini itu akan di preview di program, ditampilkan di program. Paham? Sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi pada dasarnya apa yang ditampilkan di program itu adalah dari timeline. Nah, apa yang ditampilkan di source di sini itu dari project ya. Nah, alurnya seperti ini. Jadi video diimport ke project. Nah, di sini mentahannya, kemudian kita preview, masuk source, kita preview kalau sudah oke di mana, kemudian masuk ke timeline, dimasukin ke timeline, sudah dimasukin timeline, kita preview lagi masuk ke program. Jadi apa yang ditampilkan di program itu adalah dari timeline, apa yang ditampilkan di source itu adalah dari project. Cukup ya. Sampai di sini sudah paham ya. Jadi tidak usah panjang lebar dulu. Kemudian di sini ada audio bar ya. Ada audio bar ya. Audio bar ini tempat melihat grafik audio dari timeline ya. Jadi untuk melihat grafik video dari timeline. Jadi audio atau video yang ada suaranya itu akan ada grafiknya di sini. Kelihatan. Kok misalnya grafiknya nggak gerak, nggak ada grafik, berarti audionya itu nggak ada di sini, begitu ya. Kemudian di sini ada banyak tool. Tool ini adalah tool timeline ya, untuk membantu para editor di timeline. Jadi tool ini fungsinya untuk membantu editor dalam pengeditan di timeline. Di sini sebenarnya banyak tool, tapi tidak semuanya dipakai. Nah, yang pertama di sini ada selection tool ya. Selection tool itu berfungsi untuk melihat dan menggeser salah satu video yang ada di timeline. Jadi ini fungsinya untuk memilih atau menggeser salah satu video yang ada di timeline, seperti itu. Ini saya cuma ngasih tahu yang paling dipakai aja ya, yang sering dipakai buat pengeditan di timeline. Yang pertama itu selection tool. Ini pasti dipakai. Sering ini pasti dipakai ya. Bukan sering lagi, pasti dipakai untuk di timeline ini. Nah, kemudian yang kedua itu razor tool ya. Ini adalah untuk berfungsi untuk memotong video ya. Berfungsi untuk memotong video maupun audio yang ada di sini, yang ada di timeline ya. Jadi fungsinya razor tool ini adalah untuk memotong video atau audio yang ada di timeline. Ini pasti sering dipakai ya, sama dengan selection tool. Jadi dua ini sering dipakai.
Kemudian yang ketiga nih, yang terakhir yang sering dipakai itu adalah hand tool. Hand tool ini berfungsi untuk menggerakkan tampilan ya. Jadi fungsinya hand tool untuk menggerakkan timeline ke kanan ataupun ke kiri. Jadi misalnya mau menggeser ini video-video di timeline kita itu menggunakan hand tool. Jadi ini yang tiga ini sering digunakan ya. Pertama itu selection tool, kedua razor tool, kemudian hand tool. Jadi video kali ini adalah pengenalan tampilan Adobe Premiere Pro. Jadi inilah yang pertama tadi itu menu ya. Pertama itu menu yang ada di atas ini. Kemudian yang kedua workspace yang ada di sini di bagian atas ya. Kalian tinggal coba-coba aja, klik-klik aja ya, pilih-pilih, langsung dipraktekkan ya. Kemudian yang ketiga di sini ada project. Jadi project tadi adalah tempat penampungan bahan-bahan mentah, video, audio ya, menggambar atau hal sebagainya. Kemudian yang keempat di sini ada source ya, untuk mempreview video yang atau audio dari project ya. Kemudian yang kelima di sini ada timeline ya. Timeline di sini adalah tempat pengeditan videonya ya, tempat pengeditan videonya, kemudian atau menyusun video-video yang sudah kita potong sesuai dengan konsep seperti itu. Kemudian di sini program. Jadi di sini program adalah untuk menampilkan atau mempreview video atau audio dari timeline seperti itu. Nah, kemudian yang ke-7 di sini audio ya, audio. Jadi untuk memastikan atau melihat grafik audio yang dari timeline. Kemudian yang ke-8 terakhir ini adalah tools untuk membantu pengerjaan di timeline gitu, pengeditan di timeline. Yang tadi saya sudah sampaikan hanya 3 yang biasa sering dipakai, itu pertama selection tool, kemudian razor tool, kemudian hand tool. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel video ini. Semoga bermanfaat. Tonton terus videonya, jangan lupa di subscribe ya, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.